hari ini. Alangkah baiknya ketika kita mengawali segala sesuatunya, kita berdoa agar kita mendapatkan berkat dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai kegiatan belajar kami. Kiranya Engkau jamah kami semua termasuk guru kami agar kami selalu dapat belajar tentang firman-Mu. Dan juga Tuhan, Engkau lancarkan kegiatan kami dari awal hingga berakhirnya kegiatan ini. Dan kiranya Engkau menyertai kami semua dan teman-teman kami yang tidak dapat berkumpul pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan meminta penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih Sandro sudah luar biasa memimpin kita dalam doa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Ya, puji Tuhan dalam keadaan sehat, dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang gereja. Tentang gereja. Apa arti gereja? Gereja tempat bersekutu. Gereja tempat bersekutu. Gereja tempat beribadah. Gereja tempat beribadah. Melayani Tuhan. Tempat pemberitaan firman-firman Tuhan. Pemberitaan firman-firman Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Tempat orang beriman. Tempat memuji dan memuliakan Tuhan. Tempat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti apa yang Ibu sudah jelaskan minggu kemarin sudah ingat semuanya. Tidak melupakan, tetapi ingat terpatri dalam pemikiran dan hatinya. Bahkan kita dapat menjadi pelaku firman. Ya, amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kita melihat judulnya dulu. Yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Dan bahan Alkitabnya adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-47. Yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Yang ketiga, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa ketika kita belajar ada tentunya memiliki tujuan. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya. Yang keempat, menjelaskan mengapa gereja itu memiliki ciri-ciri khas yang sebagai kritik terhadap umat Yahudi pada masa Yesus serta menyebutkan ciri-cirinya tersebut. Ini yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajarannya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja, yang kalian sebutkan tadi adalah sebagai tempat ibadah. Gereja bukan hanya gedungnya saja. Sebelum kita masuk dalam materinya, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dulu sebagai bahannya yang akan kita jadikan bahan diskusi. Selain Ibu menyediakan sudah gambar-gambar yang akan kalian diskusikan, juga lagu ini sebagai bahan diskusi untuk kalian.
gereja dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 257. Silakan dibuka Kidung Jemaatnya. Kidung Jemaat nomor 257. Kidung Jemaat nomor 257. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Aku gereja, kau pun gereja. Jadi ini yang akan menjadi bahan diskusi kita. Aku gereja, kau pun gereja. Ini gambar yang harus kalian diskusikan. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Gambar yang pertama ini gambar apa? Gereja. Gedung Gereja. Gereja. Yang ini. Gambar yang kedua, Orang-orang beribadah. orang yang beribadah. Nanti kalian diskusikan. Ada lagu aku gereja, kau pun gereja. Ada tadi kalian melihat gambarnya, gedung gerejanya, dan di dalamnya ada orang-orangnya. Ya kan? Ya, seperti lagunya tadi. Jadi ibu akan membagikan LKPD-nya. Anak-anak, silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Silakan membentuk kelompok. Ya. Kelompok A ini LKPD-nya bersama dengan materinya. Di LKPD-nya di dalam LKPD ada materi. Ya. Ada materi yang harus kalian baca dulu. Materinya dibaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau kalian tidak membaca, kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya tadi. Nah, di dalam LKPD itu ada juga gambar-gambar. Kalian amati gambar itu. Kalau kurang jelas, lihat ada di depan. Gambarnya diamati. Selain ada di dalam materi yang Ibu bagikan, untuk menjawab itu ada di buku pelajaran.
Buku pelajarannya juga dibaca. Ya, buku pelajarannya juga dibaca, dilihat. Buku pelajarannya dilihat. Bukan hanya dilihat saja, tetapi dibaca. Dibaca. Sudah? Kelompok sini sudah? Ya. Kelompok sini sudah? Kelompok sini sudah? Sudah? Ya. Sudah diamati gambarnya? Sudah. Gambar 1, gambar 2 sudah? Sudah. Di sini sudah diamati gambarnya? Sudah. Gambar 1, gambar 2. Sudah. Dengan syair lagunya tadi sudah? Sudah. Sekarang kita akan menjawab, mempresentasikan dari setiap kelompok, mempresentasikan. Yang berani luar biasa. Ya. Silakan nanti memberikan tanggapannya, mempresentasikan hasilnya. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan dari diskusi ini? Yang pertama, siapa duluan yang mau memberikan pendapatnya? Kelompok A atau kelompok B? Kelompok B, ya. Luar biasa kelompok B ini. Hal apakah yang kamu dapat dari lirik lagu yang sudah kita nyanyikan? Hal atau makna yang bisa kita dapatkan adalah bahwa gereja pada dasarnya adalah orang-orangnya yang memiliki iman terhadap Yesus, dan kesamaan iman ini meluluh lantahkan perbedaan yang ada pada diri setiap manusia karena kita disatukan di dalam iman yang sama. Iya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Elika. Mantap. Sudah berani juga memberikan pendapatnya. Kelompok sini, ayo siapa yang berani memberikan pendapatnya? Silakan. Siapa ini? Si Febri. Kalau mendorong bersama dengan memberikan serta memiliki merupakan sifat dermawan, dan Tuhan menyertai orang-orang yang suka menolong. Iya, Tuhan suka menolong. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk si Febri. Pertanyaan yang kedua, berarti kelompok sini dulu. Tadi kelompok sana, sekarang kelompok yang di sebelah sini. Pertanyaannya adalah sebutkan beberapa gereja yang kamu kenal. GKE, ya, Dan Katolik. iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kelompok sini, ya, silakan. Gereja GKE, GCA, Gereja GBI, GPI, Pentakosta, Katolik, Katolik, dan Ortodoks. dan Ortodoks. Iya, luar biasa.
mengenal nama-nama gerejanya. Kita sudah menyebutkan nama-nama gerejanya. Ya, jadi sekarang gambarkan kondisi gedungnya. Bagaimana kondisi gedungnya? Iya. Ready atau si Mikael? Iya, Mikael dulu. Silakan. Kondisi gedung gerejanya nyaman, bersih, dan tertata rapi, tempat yang baik untuk beribadah. Iya, nyaman, bersih, tertata rapi untuk tempat beribadah. Ya, kelompok di sini. Kelompok di sini. Tempatnya nyaman, yang penting bisa untuk beribadah, rumahnya banyak, bisa dilakukan dan layak disebut gereja karena di sana rumah Tuhan yang kami cinta. Iya. Mendengar kelompok sini? Mendengar kelompok sini? Mendengar. Layak untuk tempat beribadah katanya. Ya, nyaman, juga rapi katanya si Dona. Kita beri tepuk tangan dulu. Apakah bangunannya itu megah atau mewah? Ya, Randy. Bangunan gereja tidak dilihat dari mewah atau megahnya, yang penting nyaman buat beribadah. Yang penting nyaman untuk beribadah, tidak melihat gereja itu megah atau mewah atau ber-AC. Ya, tepuk tangan untuk Randy. Sini. Bangunan gereja tidak dilihat dari megah atau mewahnya, yang penting nyaman buat beribadah. Nyaman ya, sama pertanyaannya. Luar biasa. Ya. Yang selanjutnya, ayo. Siapa yang mau bacakan soalnya? Kelompok sini atau kelompok sini? Soal selanjutnya. Kelompok B. Menurut kamu, ya. Menurut kamu, manakah dari gereja-gereja itu yang benar-benar layak disebut gereja? Ya, mana yang layak disebut gereja? Ayo, silakan. Siapa yang memberikan? Ya, kelompok sini. Ya, silakan Katie. Semua gereja layak disebut gereja karena Tuhan tidak memandang siapa kita dan bagaimana kondisi gerejanya. Iya, luar biasa. Tidak memandang kondisi gereja. Puji-pujian dan penyembahannya. Kelompok sini, sebelah sana. Kelompok sini siapa lagi? Di sini. Ya, Yoyo. Ya, silakan Yoyo. Ya, silakan. Karena Tuhan tidak memandang kita dalam kondisi gereja, karena Tuhan ada di setiap gereja. Iya. Tidak memandang kondisi gereja, tetapi memandang apa Yoyo? Memandang ada di setiap gereja. Bahwa Tuhan ada di dalam setiap gereja. Itu menurut Yoyo. Tapi biasa Yoyo maju tadi kita. Ada lagi pendapat yang di sini? Ada. Yang di sini, kelompok B ini dulu. Ada si Alex ini mau memberikan pendapatnya sepertinya. Ya. Silakan, Les. Semua gereja layak selagi dapat dipakai untuk beribadah. Semua gereja layak selagi masih dipakai untuk beribadah. Ya. Kelompok yang di sebelah sini dulu. Kita akan mendengarkan suaranya yang di sebelah sini dulu. Apa pendapatnya? Ada yang memberikan pendapatnya di sini? Karena Tuhan tidak memandang gereja dan kondisi gereja, karena Tuhan ada di setiap gereja. Iya. Apalagi? Masih ada? Semua gereja layak disebut gereja karena Tuhan tidak memandang siapa kita dan bagaimana kondisi gereja. Semua gereja layak disebut gereja. Ya, sama. Ya, tapi Steve sudah berani memberikan pendapatnya, kita beri tepuk tangan. Sudah luar biasa. Ada lagi pendapat yang lainnya? Tidak ada. Ya. Lalu pertanyaannya yang selanjutnya. Ya. Siapa? Mengapa mengatakan demikian layak disebut dengan gereja? Ya, Marcel. Karena Tuhan tidak memandang kita dan kondisi gereja karena Tuhan ada di gereja.
Demikian. Ya, boleh juga. Kelompok sini. Kelompok sini. Satria Jaya. Iya, dia. Satria Jaya. Ya, karena tidak ada gereja yang tidak layak. Karena tidak ada gereja yang tidak layak, berarti semuanya gereja adalah layak. Beri tepuk tangan. Memberikan pendapat. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana hubungan pernyataan kamu dengan lagu Kidung Jemaat nomor 257 yang kita nyanyikan tadi? Apa hubungannya? Apa hubungan pernyataan kamu tadi? Ayo. Ya, silakan. Siapa yang memberikan pendapat? Atau kelompok yang di sana dulu? Ya, silakan ya lo. Hubungan pernyataan saya dengan lagu Kidung Jemaat 257 karena menurut hubungan saya belum bisa jadi gereja. Saya hanya mengikuti Yesus dan saya orang dalamnya. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan. Kelompok yang di sebelah sini. Di sebelah sini siapa ini yang mau memberikan pendapatnya? Oh dia? Oh si Loren. Ya silakan Loren. Gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Iya. Yang dikatakan oleh Loren itu adalah pendapatnya. Gereja bukan gedungnya tetapi orang-orangnya. Beri tepuk tangan dulu. Ada lagi yang memberi pendapatnya? Lagi? Ada lagi? Di sebelah sini? Tidak ada? Ya. Itu adalah hasil dari diskusi kita. Kalian sudah memberikan pemikiran, kalian sudah memberikan pendapat kalian bahwa gereja bukan hanya gedungnya, tetapi orang-orangnya. Kita akan melihatnya. Jadi kita melihat pengertian dari gereja. Sekarang bisa kita kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya. Anak-anak, kita tadi sudah berdiskusi, kita sudah mengerti bahwa gereja sebagai umat Allah yang baru, kita akan melihat pengertiannya dulu. Pengertian gereja berdasarkan pengalaman dan pembicaraan sehari-hari, kita mendapati ada dua gambaran atau pemahaman mengenai gereja. Seperti pendapat kalian tadi, bahwa gereja sebagai tempat untuk beribadah, nah, itu berupa gedung, berupa bangunan, dan gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan. Nah, perkumpulan umat atau orang-orang yang beriman. Di sana kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat kata gereja dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan kata igreja dalam bahasa Portugis. Oke. Kata gereja atau kata igreja dalam bahasa Portugis berasal dari kata ecclesia dalam bahasa Latin. Dan kata ecclesia itu sendiri merupakan terjemahan kata Yunani yaitu ecclesia. Dalam bahasa Yunani, kata ecclesia itu berarti atau kata ecclesia dari kata kleo, memanggil kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Itu artinya. Jadi
dipersatukan dan oleh iman yang sama kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak memandang dari gereja mana, si A dari GKI, si B dari Katolik, si G dari Pentakosta, si C dari HKI, dari HKBP. Ya, tidak memandang itu. Tetapi Tuhan, gereja adalah orang-orangnya. Artinya gereja itu adalah kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk keluar memberitakan firman-Nya, untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, seperti yang sering Ibu katakan, siap atau tidak siap, kita adalah Alkitab yang dibaca oleh orang lain. Ya kan? Itu adalah menggambarkan kita adalah gereja, di mana kita boleh memberikan kesaksian kepada dunia, di mana Allah tempatkan kita di sekolah, ya kan? Di lingkungan kita, pergaulan pemuda dan pemudi. Itu adalah menggambarkan bahwa gereja adalah orang-orangnya. Itulah sebabnya mengapa kata gereja dipahami sebagai persekutuan. Sebagai persekutuan daripada sebagai tempat. Jadi berbicara orang-orangnya. Ya, jadi gereja sebagai umat Allah itu bukan berbicara, tetapi berbicara bagaimana orang-orang yang ada di dalam, yang bisa keluar memberitakan firman, yang bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi itu. Jadi kalau meskipun dalam perkembangan selanjutnya gereja itu juga diartikan sebagai tempat bersekutu orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ini sebagai anak-anak dari ini ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti? Di sebelah sini sudah mengerti? Sudah paham? Sudah. Nanti kalau kita memasuki evaluasi, paham kalian? Paham. Ya. Sebelum evaluasi kita akan memberikan kesimpulannya. Dari rangkaian yang sudah kita pelajari, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Siapa yang memberikan kesimpulannya? Silakan. Ada banyak gereja di dunia, gereja-gereja umumnya lahir dari perpecahan, padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja. Karena hal ini akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja dipanggil untuk mengusahakan kesatuan dan kerjasama yang baik antara satu dengan lainnya. Gereja yang juga dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di bumi. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja. Antara lain, melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan kerusakan. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakannya bagi kehidupan. Ya, beri tepuk tangan untuk Elisa. Ada yang memberikan pendapat lain? Kesimpulannya yang pertama itu. Yang kedua adalah gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar memberitakan firman-Nya. Ya. Jadi kita dapat merefleksikan diri kita dari materi yang ada. Jadi kalau kita dipercayakan oleh Tuhan, ya, sebagai gereja, berarti kita harus memberitakan firman. Ya. Jadi bukan gedungnya. Kita berbicara bukan gedungnya,
kita. Kita itu siapa? Saya dan kalian. Ya. Saya dan kalian adalah gereja, ya kan? Yang dipanggil untuk keluar tadi. Yang saya sudah katakan bahwa gedung gereja bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Kita, saya dan kalian dipanggil keluar memberitakan, ya kan? Kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita dapat beribadah, kita dapat bersekutu, kita dapat melayani Tuhan, kita dapat mengabdikan diri kita. Ya, itu. Jadi anak-anak, ketika kita mampu merefleksikan diri kita menjadi gereja Tuhan, maka disitulah kita sudah ambil bagian. Mengerti? Kita akan memasuki dalam evaluasi. Anak-anak silakan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Masuk dalam evaluasi. Ini anak-anak evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakan dengan baik, nanti dikumpulkan. Ini evaluasi. Silakan mulai dikerjakan. Orang satu. Anak-anak sudah selesai? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan evaluasinya. Kalau sudah selesai, Ibu akan memberikan penilaian. Ya. Ibu akan memberikan penilaiannya. Setma, ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, pelajaran yang akan kita pelajari minggu yang akan datang adalah mengenal gerejaku. Ya, pelajaran minggu depan untuk dipersiapkan, paling tidak nas Alkitabnya sudah dibaca di rumah, dipelajari, dibaca. Karena ini yang akan menjadi dasarnya untuk kita belajar. Yaitu dari Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Kisah para Rasul pasal 15, lalu 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Yang kedua, 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-27. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Itu adalah pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Silakan anak-anak dipelajari apa yang sudah Ibu sampaikan. Ayat hafalannya adalah 1 Petrus. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Ayat hafalannya untuk minggu depan adalah 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke
1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Sudah ditandai Alkitabnya? Sudah ditandai Alkitabnya? Ya, sudah. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan puji muliakan nama Tuhan dengan lagu pujian yaitu Hati yang Gembira. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah berikan kurang. Hati yang gembira Tuhan senang lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan. Siapa yang bisa menutup kita dalam doa dalam pembelajaran ini? Iya, silakan Mikhail. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah memberikan kami ilmu dari awal hingga akhir dari pembelajaran kami hari ini. Terima kasih karena sudah menyertai kami. Terima kasih karena sudah memberikan ilmu untuk kami dalam pembelajaran kami hari ini. Kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Tolong Engkau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Terima kasih. Puji Tuhan. Sampai bertemu. Tuhan memberkati.